Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Roziana. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 6, yaitu ilmu pengetahuan, arti dan ciri-ciri ilmu pengetahuan. Istilah ilmu pengetahuan diambil dari bahasa Inggris, yaitu science, dan berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia, dan merupakan bentuk kata kerja dari sciere yang berarti mengetahui atau mempelajari. Adapun definisi ilmu pengetahuan menurut Manto Rahayu, yaitu sesuatu yang telah disusun secara sistematis dan dapat diterima secara umum. Yang selanjutnya menurut Thomas Kuhn, dia mengatakan bahwa ilmu pengetahuan merupakan suatu himpunan aktivitas ataupun kegiatan yang banyak mendapatkan atau memperoleh atau menghasilkan penemuan, baik itu dari segi pengembangan maupun penolakannya. Kemudian yang terakhir itu menurut Muhammad Izzuddin Taufik, ilmu pengetahuan merupakan penelusuran informasi atau data lewat pengamatan, eksperimen ataupun pengkajian dengan tujuan landasan dasar untuk menetapkan hakikat ataupun asal-usulnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan merupakan proses pembentukan pengetahuan yang secara terus-menerus sehingga dapat menjelaskan fenomena yang bersumber dari wahyu, hati ataupun semesta yang dapat dikaji secara kritis dengan tujuan untuk memahami landasan dasar, hakikat ataupun asal-usulnya. Ilmu pengetahuan pada dasarnya itu memiliki tiga komponen penyangga tubuh. Tiga komponen penyangga tubuh. Yang pertama itu ontologi, yang kedua itu epistemologi, dan yang ketiga itu aksiologi. Ontologi merupakan hakikat apa yang akan dikaji oleh pengetahuan tersebut. Kemudian yang kedua, epistemologi itu bagaimana cara memperoleh materi dari pengetahuan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu apa sih fungsi dari pengetahuan yang telah diperoleh. Nah, selanjutnya kita pindah kepada macam-macam ilmu pengetahuan. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu ilmu alamiah atau natural science, yang merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang keteraturan alam semesta. Contohnya ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ilmu sosial atau social science, di mana ilmu ini adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji tentang keteraturan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Contohnya ilmu sosiologi, ilmu ekonomi, antropologi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah ilmu budaya atau humanities, di mana ilmu yang mempelajari tentang masalah-masalah manusia dengan budaya. Contohnya ilmu bahasa, ilmu agama, kesenian, dan lain sebagainya. Selanjutnya ciri-ciri dari ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu empiris. Empiris yaitu ilmu pengetahuan yang diperoleh berdasarkan percobaan ataupun pengalaman. Kemudian yang kedua yaitu sistematis, yaitu ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari kumpulan atau data-data yang telah tersusun. Kemudian yang ketiga itu objektif, itu sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada di lapangan. Kemudian itu analitis, di mana ilmu pengetahuan ini berusaha untuk membeda-bedakan pokok persoalan secara terperinci sehingga mudah untuk dipahami. Kemudian yang terakhir itu verifikatif, itu dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun juga. Dan yang terakhir yaitu teori ilmu pengetahuan. Teori ilmu pengetahuan di sini ada 2 macam. Yang pertama itu realisme dan kedua itu idealisme. Teori realisme ini yaitu teori yang mempunyai pandangan realistis terhadap alam semesta. Kemudian yang kedua itu teori idealisme, dia beranggapan bahwa ilmu pengetahuan itu merupakan proses-proses mental ataupun psikologis yang bersifat subjektif. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.